Oh memang begini, nggak semua orang ngerti, nggak semua orang paham. Apalagi ada penunggang gelap, bisa jadi kan. Iya, salah satu penunggang gelap tuh begini modelnya, Ji. Ini ada orang ikut patokan usaha, kita kan ngeluarin sertifikat. Nah sertifikat itu dibeli sama A, B, C, dan D. Begitu dibeli disuruh ngelaporin saya. Ini kalau saya buka nih fakta yang ditemukan di BAP. Saya juga ikut 10 juta. Berkas sudah saya kirim Desember 2020 sampai sekarang juga zong ya. Di inbox juga nggak pernah balas ya. Sampai jujur saya sama istri ilfil sama isu masuk kalau ya di TV atau di sosmed bawaannya seudon mulu ya. Ya ini sudah menjadi hukum alam atau ya sanksi sosial. Kemudian saya ikut sampai sekarang bisa dikembalikan dana saya. Belum dikembalikan dana saya gitu ya. Saya sudah WA Ustadz, mohon untuk segera dikembalikan Ustadz. Kebetulan uang tersebut milik orang tua saya, ya Masya Allah. Ya, ini uang orang tua digunakan untuk investasi. Sampai-sampai ini WA langsung ke pihak IM dan juga ternyata tidak ada respon ya. Jadi karena ikut PSI dari 2011 lalu, meski cuma 1,5 juta bertahan cuma beberapa bulan uninstall gitu. Kemudian ya saya ikut yang pertama lahir PSI, dari situ saya gak ngerti dunia MLM, kapoknya sampai sekarang ya. Aku juga korban tatanan usaha, founder menyakiti sampai City ikut PSI masukin bawanya keluarga, sampai ada keluarga ambil titanium 4 kali ya. Biar GL-nya banyak dan nggak perlu kerja hardcore. Masuk saya korban PSI ngenesnya sampai sekarang, walaupun tidak besar seperti mbak-mbak yang di Hong Kong ya. Semoga IM dapat azab atas penipuan ini, amin. Ya, ini memang ya konsekuensi ya. Bagaimanapun mereka korban-korban ini ya tidak bisa menarik uangnya kembali, ya hanya sumpah serapah mendoakan keburukan untuk bisa masuk teman-teman. Kemudian ada yang suka PHP, usaha patungan. Satu ya, kami korban pertamanya ya hanya bisa ngelus dada ya, ini di tahun 2019. Kemudian ternyata lagi rame ya, Makwe juga korban invest bodongnya. Yusuf Mansur di patungan usaha karena cupu. Selama ini cuma nyoba DM aja tanpa jalur hukum gitu teman-teman. Jadi ya, sedih baca berita ini. Ingat pertama gabung di usaha patungan satu, nggak jelas rimbanya, dana yang terkumpul, pernah menghubungi, katanya manajemen sudah berbeda, mau dibuatkan sertifikat investasi dan dikirim ke rumah, nggak datang-datang, padahal persyaratan dan data-data sudah dikirim karena menjadi korban bisnis Yusuf Mansur. Ya, ini artinya ya menjadi bukti bahwasanya korban-korban ini sebelum Pak Darso muncul pun ya, ini sudah banyak mereka ya yang mengaku merugi ya, atau menjadi korban ini bermunculan di media sosial Twitter ya. Mungkin banyak yang mengira atau banyak yang menyangka atau mengatakan bahwa korban-korban muncul ini berani di media YouTube ini atau gemar-gemparnya, viral-viralnya kan di tahun 2021, 2022 teman-teman ya. Nah, mungkin banyak yang menyangka bahwasanya mereka ini yang berani muncul ke publik ini atas arahan Pak Darso atau dikoordinatori oleh Pak Darso ya. Jadi seolah-olah sebenarnya mereka ini bukan korban tetapi jadikan korban. Tetapi faktanya teman-temannya ini yang saya telusuri dan juga ada temuan dari netizen yang meringkan ke saya bernama ya akun Instagram ini Inspiring Muslim, pernah mengirimkan ke saya temuan dia di Twitter ya. Ini banyak sekali ternyata korban-korban yang mengeluh atau curhat di medsos terutama Twitter karena menjadi korban bisnis Yusuf Mansur ya. Ini artinya ya menjadi bukti bahwasanya korban-korban ini sebelum Pak Darso muncul pun ya, ini sudah banyak mereka ya yang mengaku merugi ya, atau menjadi korban ini bermunculan di media sosial Twitter ya, atau media sosial Facebook lah. Tapi tidak ada wadah seperti mungkin uh, channel milik Pak Darso gitu ya, di channel YouTube gitu ya. Dan juga ini Pak Darso berani apa namanya membantu persoalan advokasi gitu teman-teman. Ini saya bacakan dari Twitter teman-teman.
Di tahun 2021 saya korban VSI dari Taiwan ya. Ini artinya VSI ya, nama sebelum Paytrend atau cikal bakal Paytrend yang ditawarkan sampai ke luar negeri ya. Di Taiwan, di Hong Kong, di Korsel dan lain-lain gitu. Kemudian VSI mirip money game, pelajari ilmu dan knowledge-nya kita bisa bantu selamatkan korban gitu ya. Kemudian di tahun 2014 ya, sudah lama banget ya, aku udah ikutan VSI, terus ngajakin temen, malah diketawain korban MLM katanya ya. Ini 2024, 2014 ya, di jauh sebelum Pak Darso muncul di medsos gitu. Kemudian ada yang suka PHP, usaha patungan satu ya. Kami korban pertamanya ya, hanya bisa ngelus dada ya, ini di tahun 2019. Kemudian ternyata lagi rame ya, Makwe juga korban invest bodongnya. Yusuf Mansur di patungan usaha karena cupu, selama ini cuma nyoba DM aja tanpa jalur hukum gitu teman-teman. Jadi ya sekali lagi mereka ini awam hukum ya, kemudian ikut investasi, berakhir dengan nggak jelas dan akhirnya menarik. Bagaimana menarik uangnya kembali pun ini juga tidak mengerti lewat jalur mana gitu. Kalau jalur hukum pun atau jalur perdata juga memakan biaya besar tentunya gitu. Sedangkan kerugian mereka kan ya kisaran 10 juta ya. Tetapi kan kalau misalkan dikumpulkan berapa ribu korban, ini terkumpul dana yang sangat besar, teman. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya ikut VSI tapi udah lama vakum kalau bisa. Kalau diteruskan lagi masih bisakah? Oke. Kemudian, isu masuk dulu saya ikut gabung VSI paket 3 titik. Dengan satu alasan katanya uang saya diinvest di hotel yang akan dibangun Ustaz. Gimana kelanjutannya gitu ya. Tapi kalau memang menanyakan kelanjutannya, ini kan tidak ada laporan atau tidak ada transparansi dari pihak Pak Yusuf Mansur sendiri gitu. Kemudian dari Arif Komarudin, Wong Cirebon hati-hati dengan Python yang merupakan pembaruan dari PSI. Banyak korban. Saya serta hampir saya di antaranya. Ini pun di tahun 2014 ya. Lagi-lagi jauh sebelum ada muncul Pak Darso di media YouTube gitu. Termasuk saya korban PSI ngenesnya sampai sekarang, walaupun tidak besar seperti mbak-mbak yang di Hong Kong ya. Semoga IM dapat azab atas penipuan ini. Amin. Ya, ini memang ya konsekuensi ya. Bagaimanapun mereka korban-korban ini ya tidak bisa menarik uangnya kembali ya hanya sumpah serapah mendoakan keburukan untuk Yusuf Mansur teman-teman. Kemudian ya saya ikut yang pertama lahir PSI dari situ saya gak ngerti dunia MLM kapoknya sampai sekarang ya. Aku juga korban patungan usaha Kondotel Miyavidi sampai Hydra City ikut PSI masukin bawanya keluarga sampai ada keluarga ambil titanium 4 kali ya biar DL-nya banyak dan nggak perlu kerja harap bersihnya aja. Nah ini yang menjadi perhatian ya banyak di antara mereka yang tertarik bergabung di bisnis Masuk ini mereka awam investasi ya. Bagaimana skemanya, kemudian bagaimana legalitasnya ya. Kemudian ketika menjadi permasalahan ya seperti ini ya. Karena yang mereka kira investasi setelah itu tidak kerja ya ada pasif income ya istilahnya. Nah, tapi tidak ditelusuri track recordnya bagaimana. Saya jadi ikut sedih karena ikut VSI dari 2011 lalu, meski cuma 1,5 juta bertahan cuma beberapa bulan uninstall gitu. Kemudian, gimana kabar koperasi Daku yang kemudian ganti jadi koperasi Merah Putih? Bilang untuk bikin Hotel City, dah hampir 10 tahun ikut patungan usaha. Kemudian ada lagi usaha kok nggak ada kabar. Kemudian kebetulan saya ikut sampai sekarang bisa dikurangi dan saya belum belum dikembalikan dana saya gitu ya. Saya sudah WA Ustadz, mohon untuk segera dikembalikan Ustadz. Kebetulan uang tersebut milik orang tua saya, ya Masya Allah. Ya, ini uang orang tua digunakan untuk investasi, sampai-sampai ini WA langsung ke pihak IM, dan juga ternyata tidak ada respon ya. Eh, Mas, saya juga ikut 10 juta. Berkas sudah saya kirim Desember 2020, sampai sekarang, juga zong ya.
Di inbox juga nggak pernah balas ya. Sampai jujur saya sama istri ilfil sama isu masuk kalau ya di TV atau di sosmed bawaannya seudon mulu ya. Ya ini sudah menjadi hukum alam atau ya sanksi sosial begitu ya. Bahkan untuk melihat isu masuk di TV juga sudah malas-malasan ini mereka. Kemudian maaf Ustadz, untuk urusan ilmu agama saya banyak belajar dari Ustadz tentang sedekah, tentang sabar ya. Beberapa kali ngikutin Ustadz ya berakhir nyangkut gitu. Nah, tapi tidak tentang saham ya. Beberapa kali ngikutin Ustadz berakhir nyangkut, bukan bukan salah Ustadz juga salah saya, masih belum ada ilmu tapi asal ngikut ya siasat Ustadz gitu ya. Ya bisa jadi memang ada kesengajaan bukan karena ilmu. Kalau kurang ilmu ya mungkin hanya satu bisnis. Tapi kan hampir semua bisnis bersama yang bermasalah dan bangkrut teman-teman. Sedih baca berita ini, ingat pertama gabung di usaha penuh satu, nggak jelas rimbanya, dana yang terkumpul, pernah menghubungi, katanya manajemen sudah berbeda, mau dibuatkan sertifikat investasi dan dikirim ke rumah, nggak datang-datang, padahal persyaratan dan data-data sudah dikirim ustadku. Ya gitulah. Pak Yansen kabarnya juga sekarang eh, manajemennya juga sudah berganti ya. Bahkan direktur-direkturnya sekarang sudah menggugat di pengadilan PKPU. Saya juga pernah ikutan daftar, seingat saya duit 250.000 ya 6 tahun lalu gitu dapat ini itu bener atau apalah bagi kita ada member tapi sampai sekarang zong ya alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulihal cuma satu kali itu aja store-nya karena berasa kurang serak aja ya 450 mungkin kereta kecil ya tapi kalau jumlahnya ribuan se Indonesia ya berapa rupiah terkumpulnya. 2013 pernah ikut investasi patungan hotel Muya di hotel sudah ada sertifikat tapi cerita kelanjutannya gimana ya. Aku juga korban ada dua jenis bisnis ya. Dia yang equity yang terakhir tuh kewajiban kapok usahaku jadi pelajaran berharga depannya semoga Allah sudahkan dia untuk tidak mengulangi amin ya. Ini hanya segelintir masyarakat yang menjadi korban bisnis-bisnis cuma terutama pahit tren patung usaha Muya tabung tangan dan lain-lain ya dan itu pun mereka eh, menuliskan kolom komentarnya di media Twitter di tahun 2014 sampai tahun 2021. Ini artinya sebelum Pak Darso muncul, jadi tidak benar ya kalau ada yang mengatakan bahwasanya korban-korban yang menggugat di pengadilan ini di bawah pengaruh atau dikoordinatori oleh Pak Darso ya.